Finally. Kita bertemu. Pas dilihat Kak Indah aku langsung mau deh. Aku pun nanya gitu tadi, iya. Niko ada nggak? Gitu. Terus kayak Niko nggak bisa hadir. Ya, gitu. Cuman kenal sama Niko doang lagi. Ternyata keburu ya untung. Ternyata keburu. Oke, gimana kabarnya hari ini, Dik? Baik Kak. Baik. Sehat. Oke. Dengar-dengar baru landing dari Bali. Landing dari Bali terus tadi aku langsung ke Peak MC dulu. Gitu. Best. Tapi udah cukup istirahat? Belum Walaupun sih. mungkin tidak ada kata cukup ya kayaknya buat kalian akhir-akhir ini ya. Jujur belum sih. Jujur belum. Oke. Tadi aku nge-MC 50% nyawa Kak, udah setengah nyawa aku kayak melayang. Serius? Pas nyampe rumah tadi aku liat Kak Indah, tadi aku udah gak mau ikut ini kan, maksudnya kayaknya gak keburu deh. Pas liat Kak Indah, Kak Indah yaudah deh. Terima kasih loh, aku merasa sangat tersanjung jadinya. Tapi tuh ini sih, maksudnya tuh emang iya kejadian karena apa ya, kayak kita present something ke orang lain, terutama kayak berhubungan sama kayak apa ya, sesuatu yang berkaitan sama pekerjaan-pekerjaan kayak MC gitu kan, psikolog gitu. Itu kan kita harus all out ya gitu, walau kita capek atau apa segala macam. Karena aku kerasa banget pas selama bulan puasa ini, kalau sesi konseling siang-siang bolong nih atau sore-sore menjelang buka, itu aku lagi ngomong, mulutku ngomong, tapi otakku tuh gini, gue tadi ngomong apa ya? Lupa. Gue ngomong apa sih anjir gitu, kayak ini gue mau bahas apa sih gitu ya. Emang tantangannya, jadi aku paham banget pas tadi kamu bilang kayak benar-benar sisa 50% pas kamu MC. Tapi keren sih, kamu tetap profesional ngejalanin itu. So, is there something that you want to tell me? Sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari yang waktu kita ketemu di seminar itu. Oke. Waktu itu kan kita ngobrol soal berdamai sama diri sendiri ya? Yes. Iya. Kayak masalahku nggak jauh-jauh dari situ Kak. Oke. Jadi kayak aku merasa dalam satu state aku berhasil berdamai sama diri sendiri, kayak aku bisa menertawakan segala sesuatu yang mungkin belum berhasil di hidup aku gitu. Terus juga bisa kayak ya udah event kayak papa nggak ada aja, maksudnya bisa ya udah nggak ada, aku bisa let go-nya. Benar-benar jadi outputnya jadi bercanda, jadi jokes gitu. Aku nggak gampang tersinggung juga sama orang. Gitu. Cuma kayaknya jadi efeknya tuh ke kepercayaan diri aku Kak. Kenapa tuh? Aku merasa jadi nggak percaya diri dalam melakukan segala sesuatu gitu. Aku merasa kayaknya dibanding gue bakal selalu ada orang yang lebih baik daripada gue deh gitu. Of course. Ya, dan aku merasa kayak dalam setiap kesempatan yang aku terima, aku mikir tuh jadi kayak worst case-nya dulu dibanding best situation yang bisa terjadi. Padahal kan kemungkinan mungkin 50-50 ya. Benar, setuju. Tapi aku selalu kayak, nih kalau misalnya gue gagal gimana nih? Gitu. Oh, jadi mikirin gagalnya dulu daripada berhasilnya. Oke. Terus berarti gimana selama ini yang dilakuin untuk akhirnya bisa handle situasi itu? Selama ini aku bisa handle dengan kayak, ya udah coba pas setiap itu overthinking lagi datang. Aku kayak butuh waktu tapi cukup lama Kak. Itu lama itu bener-bener kayak aku harus stres dulu yang 2 jam kayak aduh gue cupu banget dah, aduh gue nggak bisa apa sih gue, merasa kurang terus aja gitu ya. Baru lama-lama mungkin kayak karena ada aktivitas lain jadi akhirnya lebih ke dilupain kali ya mungkin daripada dijawab gitu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Akhirnya lupa dengan sendirinya. Iya. Tapi akhirnya setiap itu datang lagi ya begitu lagi siklusnya. Iya. Ketika overthinking itu datang terus akhirnya terlupakan. Terus akhirnya yaudah nih misalnya kayak tadi kamu dapat kerjaan sesuatu terus kayak ini kayaknya ada orang lain deh gitu kan yang lebih baik dari aku gitu. Terus ketika akhirnya kamu ngerjain hal itu hasilnya apa? Kamu dapetin hasil yang baik kah? Kamu merasa kayak ternyata gue bisa nih gitu atau gimana? Beda-beda sih. Ada kalanya aku merasa ternyata gue bisa ya. Gitu. Tapi ada kalanya jadi kayak ya begitu doang lagi gitu. Ya kurang ini lagi, kurang itu lagi. Itu baru terjadi baru-baru ini bahkan kayak kemarin tuh kan sempat ada Ariel Noah di sini. Ada satu momen di mana biasanya aku tuh kalau misalnya lagi nongkrong gini aku main gitar, aku nyanyi, gitu. Kemarin tuh dikasih gitarnya ke aku. Ariel pun udah bilang, ayo nih lo yang main deh, gitu. Mau lagu apa? Lu taunya lagu apa? Gitu. Aku tuh bingung kayak di otakku tuh kayak aduh. Tapi ntar udah banyak tuh lewat di pikiran tuh. Ntar kalau misalnya temponya salah gimana, kalau nggak hafal chordnya gimana, kalau misalnya si Ariel nggak senang sama hasil gua gitarin tuh gimana. Akhirnya kesempatan lepas. Aku kayak lebih merelakan udah nih si Brevi aja yang main gitu. Gitu. Terus rame tuh video di TikTok, ada klip yang aku tonton. Komennya juga gitu, si Niko nggak bisa memanfaatkan kesempatan yang datang, padahal di sisi lain dia katanya overthinking, katanya dia butuh spotlight, katanya dia butuh orang biar notice keberadaan dia, tapi giliran kesempatan yang datang dia nggak ambil. Nah itu aku merasa pas aku baca nggak jadi marah, jadi kayak bener ya anjing kok akhirnya menyadari. Iya,
nyata iya kok takut ya manfaatin kesempatan datang ya gitu, kok seburuk itu kepercayaan diri aku ya. Oke. Nah, ketika kemarin itu kejadian, terus akhirnya bisa, oh iya juga ya, kenapa ya, kok gitu. Pembelajaran yang akhirnya didapat untuk nextnya berarti harus gimana, udah kepikiran belum? Udah, aku setiap overthinkingnya datang, jawabannya selalu sama Kak. Jawabannya selalu kayak, oh berarti next, gue harus lebih berani lagi nih. Tapi and then next begitu lagi? Iya, begitu lagi, berulang lagi gitu. Oke. Aku mikir mungkin apa ini karena aku yang terlalu menerima kekurangan aku sebegitunya. Jadi kayak udah berdamai. Jadi nggak bisa embrace kelebihannya akhirnya. Iya gitu Kak. Oh, oke. Ngerti sih. Oke, gini Nick. Proses berdamai itu bukan final sebenarnya. Jadi bukan karena kayak, oh gue udah berdamai sama diri gue sendiri and then titik, udah gitu. Berdamai itu ada terus, proses kita harus berdamai sama diri kita tuh ada terus. Let's say misalnya gini, kamu udah berdamai sama, misalnya sepeninggalan ayah misalnya gitu kan, udah berdamai dengan itu. Tapi bukan berarti sama hal lain kamu otomatis berdamai. Bisa jadi sama hal lain tuh kamu sulit gitu loh. Maksudnya karena kayak ya levelnya beda, situasinya juga berbeda. Jadi kalau ngomongin berdamai itu tuh lifetime. Bukan sesuatu yang kayak, kemarin gue udah berdamai sama yang ini, kok sama yang ini gak bisa. Ya karena memang berdamai itu bukan output yang sekali kita berdamai terus selesai, enggak gitu. Ada terus, itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau tadi kamu bilang kayaknya emang ada orang lain deh yang lebih baik dari aku. Emang iya, even me. Selalu ada orang yang lebih baik daripada aku. Everyone. Misalnya siapapun gitu. Siapapun tuh, misalnya Gary gitu kan. Selalu ada orang lain yang lebih baik dari dia. Atau Arab, selalu ada orang lain yang lebih baik dari dia. Selalu ada orang lain di sekitar kita yang lebih baik dari kita. Tapi ada orang lain yang lebih baik dari kita bukan berarti kita jadinya terlihat buruk. Gitu loh. Ketika ada orang lain yang lebih baik dari kita bukan berarti kita nggak baik. Gitu. Karena ya misal deh gini deh, anak kecil sekolah dasar, anak kelas 6 SD sama anak kelas 4 SD. Siapa yang lebih banyak tahu tentang pelajaran? Harusnya. Anak kelas 6. Anak kelas 6 dong. Ya. Tapi apakah anak kelas 4 SD pasti tidak lebih pintar? Belum tentu. Karena bisa jadi dia pintar di saat dia kelas 4 itu. Atau dia pintar di bidangnya. Nah si anak kelas 6 ini juga pintar di kelasnya dia ketika dia kelas 6. Gitu loh. Itu yang tadi aku bilang kayak, ketika ada orang lain yang lebih baik dari kita, bukan berarti kita buruk. Bukan berarti kita tidak mampu melakukan sesuatu yang baik juga. Beda ininya aja, beda bukan level juga ya. Beda situasinya aja. Gitu. Apakah kita akan nyampe ke titik itu? Mungkin. Apakah kita mau nyampe ke titik itu? Ya belum tentu. Kan gitu. Atau apakah ketika kita sudah nyampe ke titik itu maka kita sudah jadi yang terbaik? Enggak. Karena kan ada lagi yang di atasnya. Si anak kelas 4 udah nyampe ke kelas 6. Apakah dia sudah jadi yang terbaik? Belum tentu juga. Karena ada anak kelas 1 SMP, 2 SMP, bahkan ada anak kelas 3 SMA, misalnya kayak gitu. Itu yang harus dipahami, mindset itu. Gitu loh. Jadi, menjadi tidak lebih baik dari orang lain itu gak apa-apa. Tapi bukan berarti kamu gak bisa lakuin sesuatu. Dan ketika kamu mikirin tentang worst case, itu bagus banget nih sebenarnya. Tapi, kamu juga harus tetap prepare for do the bestnya. Gitu loh, kayak prepare for the worst iya, tapi berusaha untuk melakukan yang terbaiknya juga iya gitu. Jadi in case kamu mikirin kayak aduh ini gimana ya kalau gini, ini gimana ya kalau gini, ini gimana ya kalau gini, coba dibalik, gimana kalau bisa. Atau gini, cari antisipasinya. Kalau misalnya kamu mau keluar rumah, lihat di luar rumah tuh mendung. Biasanya yang ditakutin apa? Hujan. Yeah. Supaya nggak kehujanan harus ngapain? Pakai payung. Pakai payung kan? Antisipasi dong. Yeah. Beda kalau misalnya gini, duh mendung lagi, ya ntar kalau gue kehujanan gimana? Ya kalau kehujanan ntar gue sakit, kalau udah sakit ntar gue gak bisa datang ke acara. Kalau gue gak bisa datang ke acara ntar gue di blacklist sama panitia. Kalau gue di blacklist sama panitia gue gak bisa dapat kesempatan kerja lagi. Semua tentang worst case, tapi kita lupa ada antisipasi untuk kita bisa menangani worst case ini. Nah, aku pengen ngajak kamu untuk fokus ke antisipasinya bukan worst case-nya. Oke, udah tahu worst case-nya apa, and then apa antisipasinya. Misal, aduh gimana ya kalau gue nggak bisa? Oke, tanya tuh ke diri sendiri. Yang bikin gue ngerasa nggak bisa apa? Oh ternyata ini adalah field baru buat gue. Oh ini tempat baru buat gue. Oke, antisipasinya berarti gue harus cari tahu. Apa nih tempat ini tuh tentang apa? Gue bakal ketemu sama siapa aja? Orang-orang itu kayak gimana? Antisipasi. Kalau ternyata, balik lagi soal hujan dan mendung. Kalau ternyata hujannya beneran kejadian, at least kamu bawa payung. Ya kan? Tapi kalau ternyata hujannya nggak jadi, bawa payung kan nggak masalah. Gitu loh, jadi itunya gitu. Nah masalahnya adalah ketika kamu belajar sesuatu dari kesalahan kamu, oh ya next harus gini, next harus gini, next harus gini. Oke,
secara logik, secara kognisi mungkin tahu next harus apa. Nah berarti yang kurang apa? Dilakukannya, itunya. Nah dilakukannya ini bisa jadi antisipasi ketika worst case-nya udah mulai kepikiran. Misal kepikiran worst case, terus ini kayaknya kejadiannya sama kayak kemarin deh. Oh kemarin tuh gue belajar, harusnya gue bisa lebih manfaatin kesempatan dengan cara gini. Yaudah gue jadiin antisipasi itu untuk gue lakuin sekarang. Jadi at least kegagalan yang kemarin gitu ya, pelajarannya tuh bukan cuma di kepala doang, tapi beneran dilakuin. Nah yaudah sekalian aja jadiin antisipasi dari ketakutan berikutnya. Kebayang nggak maksudnya? Gitu. Oke, ada tanggapan dulu nggak? Kalau ngomongin soal mengantisipasi, kalau misalnya halnya itu kita belum menemukan cara mengantisipasi gimana? Kalau kita nggak nemuin cara antisipasinya, oke. Misal aku kasih konteks dulu kali contoh. Ini kayak fenomena yang terjadi di streaming ini gitu. Aloy dengan segitu banyak orang sadar keberadaannya segala macam gitu. Secara gain angka dia paling gede, padahal kita berdua datang bareng gitu. Kita dari rumah yang sama, kita tinggal bareng segala macam gitu, masuk pun bareng ke sini gitu. Terus kayak aku tuh sebenarnya jelas happy ya kayak, maksudnya dengan karir teman aku yang berkembang sebegitu luar biasa, aku happy sekali gitu. Tapi memang nggak bohong, adalah perasaan kayak pasti. Guanya kapan ya gitu, kok kayaknya ketinggalan terus dari orang, kok kayaknya dilangkain terus ya sama orang gitu. Nah, aku nggak pernah tahu tuh gimana cara mengantisipasi itu, karena jadi kayak setiap hal itu datang, kadang-kadang ada momen dimana aku kayak percuma lah dipikirin juga nggak nemu jalan keluar kok, jadi kayak percuma aja, sedih gitu. Jadi ya udahlah, gue pura-pura bego aja, pura-pura bohongin diri sendiri deh gitu. Akhirnya outputnya selalu kayak gitu. Kalau ngomongin itu, kalau kita ngomongin antisipasi ya dari kasus itu, somehow antisipasi itu kita harus punya, bukan untuk mendapatkan sesuatu sama kayak apa yang orang lain dapatkan. Gitu loh. Kalau misalnya ukuran kamu adalah mengantisipasi untuk supaya kayak dia atau dapetin yang sesuatu yang orang lain udah punya, itu kadang susah. Kenapa susah? Karena kan kacamatanya jelas beda. Gitu. Kacamatanya beda, situasinya beda, posisinya beda, orangnya juga beda. Jadi si antisipasi ini nggak selalu works sebenarnya gitu. Tapi kalau antisipasi ini berfokus sama diri kamu sendiri, itu baru bisa. Contoh misal gini, lagi-lagi mendung sama hujan nih. Kalau kamu bilang antisipasinya bawa payung, mungkin aku bisa bilang antisipasinya bawa jas hujan, bisa aja kan. Tapi ujung-ujungnya kan itu tetap terlindungi dari hujan kan. Nah cara antisipasinya tergantung apa, sumber daya kita masing-masing, potensi kita masing-masing, kelebihan diri atau keterbatasan kita masing-masing. Nah sama kayak kamu, ketika kamu mikirin antisipasinya ini, tanyanya ke diri sendiri, apa yang bisa saya lakuin? Apa yang saya nggak bisa lakuin? Sumber daya yang saya punya apa? Keterbatasan saya apa? Jadi kalaupun kamu antisipasi, kayak tadi misalnya hujan kamu mau bawa payung, kamu harus pastiin dulu kamu emang punya payung. Jangan karena orang lain kalau hujan bawa payung terus kamu rasa kamu juga harus pakai payung. Banyak cara gitu. Kamu bisa pakai jas hujan, kamu bisa order Grab, misalnya naik Grab gitu loh. Atau pakai kamu bisa cuma sekedar lari terus tutupin kepala kamu pakai jaket misalnya, kan banyak caranya. Jadi semua tuh balik sebenarnya ke kapasitas yang kita bisa, gitu. Terus kalau tadi kamu bilang, kok dia terus ya, guanya kapan, gitu kan? Itu kan kesannya jadi kayak berlomba nih. Kayak dia udah nyampe sini, gue masih di sini aja. Gue kapan nyampe sini? Coba pikirnya bukan untuk mencapai sesuatu yang dia sudah raih, tapi mencapai sesuatu lebih banyak atau lebih maju dari gue yang kemarin. Jadi fokusnya bukan orang lain, tapi guanya, sayanya. Ya dia biarin dengan dia, gitu loh. Dengan caranya dia, dengan masanya dia, gitu, dengan spotlightnya dia, kamu dengan diri kamu. Dikit, kecil nggak apa-apa, at least berprogres. Kayak misalnya, kemarin kehilangan kesempatan untuk main gitar, gitu kan. Nextnya, ya kamu harus bisa manfaatin itu. Dan ketika itu sudah kamu lakukan, berarti kan kamu maju satu langkah dari kamu yang kemarin. Gain something dong. Walaupun mungkin bentuknya dan jumlahnya dalam tanda kutip beda sama orang lain. Gitu. Itu tapi maksudnya kalau misalnya itu kita udah sampai di state bisa untuk menerima, jadi goalnya sekarang berarti kan aku at least bisa lebih baik dari aku yang kemarin gitu. Yes, betul. Gimana caranya untuk menghadapi tekanan-tekanan yang datangnya dari luar? Misalnya kayak komen-komen yang kadang aku tahu kalau misalnya aku baca aku pasti sedih. Gitu. Tapi kadang kan kebaca juga ya, karena kan manusia kayak kita sih kayak suka cari penyakit gitu loh, kayak ini kalau dipencet nih pasti banyak nih head comment-nya nih. Kadang-kadang aku pencet juga tuh.
Iya. Gini, tekanan dari luar tuh kan kita nggak bisa predik, kita nggak bisa kontrol ya. Mempengaruhi kita pasti gitu. Apakah nggak boleh sama sekali kita terpengaruh? Ya nggak juga, namanya kita manusia kan, pasti ada aja pengaruhnya. Tapi kita yang harus sadar kapan kontrolnya sih. Once kita terpengaruh, kita udah ngerasa terpengaruh, kita yang harus bisa cut itu. Wah ini gue udah kepengaruh nih, yaudah gue selesai, gue nggak baca lanjut. Yang salah adalah ketika kita kepengaruh, kita masih terus lanjut baca, itu yang salah. Gitu loh. Misal nih contoh nih, aku pun sampai sekarang jujur masih suka kepengaruh kok sama komen-komen, apalagi kalau kayak ada orang-orang yang nggak setuju gitu sama pendapat gitu, itu kayak gitu kan. Tapi kalau aku ngerasa nih aku udah mulai, kalau aku patokannya gini, kalau aku udah mulai ngebales head comment, udah mulai ngetik, itu tuh jadi warning buat aku bahwa dah nggak, lo udah kepancing nih dah, nggak bisa dah, lo harus diem dah. Jadi kalau udah mulai aku diem, aku hapus, aku tinggalin. Itu event balasnya nggak marah nggak? Nah kalau udah marah, kalau nggak marah tuh kadang masih aku lanjutin. Misal ada yang, kalau aku kan bisa gini, kalau ada yang head comment, kadang tuh kalau lagi moodnya bagus nih gitu, aku balas tapi nggak marah gitu, aku balas nggak marah gitu kan, ya udah itu masih kayak ya udah aku biarkan diriku melakukan itu. Tapi kalau aku udah kepancing terus aku dengan jelas tuh ngetiknya cepet-cepet, terus kayak kalimatnya udah mulai mengarah ke emosional, itu pasti aku langsung hapus, aku pindah gitu. Entah aku tutup komennya atau ya aku pindah ke konten lain atau ya aku scroll aja gitu. Jadi kalau kita 100% menghindari diri kita untuk nggak baca head comment susah. Pasti kan ya tadi ya kepencet lah, ya tetap kebaca lah, atau sengaja atau nggak sengaja itu susah. Tapi kita yang harus punya kontrol ketika ini sudah kebaca dan kitanya sudah mulai nggak enak di sini, itu kita yang harus tahu kapan ngeremnya. Itu yang terpenting sebenarnya. Gitu. Oke? Ya. Ingat tadi berarti fokusnya apa? Soal antisipasi tadi. Ya, jadi lebih baik dari yang kemarin juga. Oke. Cobain aja pelan-pelan. Ya? Ya. Good luck. Oke. Thank you, Nick. Terima kasih, Kak Indah. Terima kasih banyak. Sama-sama, dengan senang hati. Terima kasih banyak. Terima kasih.